Kisah kerajaan Nusantara banyak memiliki cerita yang menarik serta terdapat suatu nilai aspek dan budaya yang mampu menumpahkan kecintaan anak bangsa. Kisah kerajaan Nusantara juga tidak kalah epik dibanding kisah sejarah 3 kerajaan dari Tiongkok. Namun mengapa kisah sejarah Nusantara tidak mampu mencuat sebagai kisah sejarah yang bukan hanya harus diketahui bangsa, tapi juga masyarakat dunia luar? Misalkan menjadikannya sebuah game atau drama series. Semua visualisasi tidak harus sesuai dengan peradaban pada masa itu. Karena kisah 3 kerajaan Tiongkok pun merupakan improvisasi dalam hal visualnya sebagai daya tarik dan daya jual suatu nilai entertainment. Layaknya kisah 3 kerajaan Tiongkok di mana semua hampir mengetahui serta menyukainya, bahkan dijadikan suatu game maupun film serial ataupun layar lebar. Dengan pembawaan yang menarik serta unsur visualisasi dan improvisasi suatu kisah yang tepat, kisah kerajaan Nusantara pasti memiliki kemampuan untuk menjadi daya tarik ataupun pesaing dari kisah 3 kerajaan Tiongkok. Improvisasi kecil sebagai nilai jual bukanlah suatu masalah besar, asalkan garis besar suatu kisah tidak bergeser jauh dari sejarah utama. Bahkan baik kosa 3 kerajaan Tiongkok maupun kisah kerajaan Jepang yang terkenal pasti melakukan improvisasi. Jika tidak, apakah mungkin dalam masa itu, baik ornamen maupun baju perang, suatu karakter begitu terlihat menakjubkan, mewah, dan sangat berlebihan untuk dinalar bahwa pada masa itu terdapat suatu ornamen busana perang yang terlihat begitu menakjubkan. Hal ini bila ditanggani dengan orang yang tepat, pasti kisah kerajaan Nusantara akan menjadi suatu daya tarik tersendiri, tidak hanya anak bangsa tapi juga mancanegara. Kisah kerajaan Nusantara hanya perlu pengemasan serta penyampaian dengan hal yang luar biasa, namun tidak berlebihan. Semoga kelak ada suatu developer game maupun rumah produksi yang mampu mengangkat kisah kerajaan Nusantara ke pentas internasional.